pengajuan bukti yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali itu harus ditolak. Saudara sudah lihat screen saya sekarang? Saudara harus karena orang-orang ini asal mereka mengajukan sesuatu, nanti mereka ngotot, kan bukti sudah diberikan. No, tidak semua pengajuan bukti adalah bukti yang valid dan relevan dengan topik yang sedang didiskusikan. Perhatikan. Saudara lihat, ini adalah permintaan pembuktian dari saya. Saya sudah kasih ilustrasinya malah dalam bentuk grafik ini. Berikan bukti pra-Islamik yang menyatakan bahwa Israel pergi ke Mekah, menikah di sana lalu menjadi leluhur dari Muhammad. Sarekenorum. Ini jelas di sini. Ini aja sudah cukup sebetulnya sebagai bukti bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail, sudah cukup itu. Yang menyatakan begini Bapak Gereja. Justru pertanyaan begini. Nah, ini kan era belakangan. Lahir tahun 759 Masehi. Ya terus sowat gitu meninggal tahun 818 Masehi. 818 Masehi. Ya betul. Artinya begini, ini kan Bapak Gereja oke, tapi kan Bapak Gereja yang paling akhir. Iya, Bapak Gereja yang paling akhir. Kalau dia hidup di era Bapak Gereja paling awal, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, tidak mungkin bicara mengenai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini lahirnya tahun-tahun yang sezaman dengan abad-abad Bapak Gereja periode akhir. Nah, kalau dimuat pada era-era pertama, kan itu nubuat. Nah, kalau nubuat, mereka nggak percaya, kan? Iya. Bukan, ini kan bukan nubuat. Kalau mereka menuntut, dokumen atau data sebelum atau pra-Islam, ya siapa yang mau menulis, Pak? Orang Nabi Muhammad juga belum lahir, begitu ya. Saya bingung kadang-kadang saya, Pak. Kadang-kadang saya susah mengikuti cara berpikir orang yang tidak cerdas. Saya susah mengikuti cara berpikir orang yang nalarnya tidak dimanfaatkan. Nalarnya benar-benar dibekukan sehingga sulit untuk mencerna kalimat-kalimat yang sederhana. Ya. Perhatikan. Saudara lihat, ini adalah permintaan pembuktian dari saya. Saya sudah kasih ilustrasinya malah dalam bentuk grafik ini. Berikan bukti pra-Islamik yang menyatakan bahwa Israel pergi ke Mekah, menikah di sana lalu menjadi leluhur dari Muhammad. Nah, bukti yang saya minta itu ada di area ini, di pra-Islam ini yang saya kasih tanda panah warna ungu ini. Saya minta di sini, artinya kamu harus mengajukan bukti di bawah tahun 570. Kenapa 570? Muhammad lahir 570, meninggal tahun 632. Jadi kalau kamu mengajukan bukti pada area yang panah hitam yang kayak saya kasih silang merah ini, itu berarti bukti yang kamu ajukan itu tidak relevan. Secara kronologis, secara timeline, tidak relevan dan itu tidak membuktikan apapun untuk poin ini. Saudara sudah nangkap maksudnya sekarang? Permintaan bukti saya itu ada di area yang warna ungu ini, tanda panah warna ungu ini, bukan di tanda panah warna hitam ini yang saya kasih silang merah ini. Nah, sekarang kita lihat bukti-bukti yang diajukan oleh Muhammad Ali itu ada di area yang mana? Sahih Muslim, dia bertunjuk jari kepada Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis tahun berapa? Sahih Muslim itu ditulis abad ke-9. Bahkan tidak ditulis di Arab Saudi, tidak ditulis di Mekah dan Madinah, tapi di Iran. Jadi abad ke-9 artinya berasal dari era tanda panah hitam yang saya kasih silang merah ini. Jadi relevan atau tidak dengan permintaan bukti saya? Tidak relevan. Kemudian, dia pergi kepada Theophanes the Confessor. Theophanes the Confessor itu abad ke-8 memasuki Paro pertama abad ke-9.
Ada di area yang mana bukti ini? Ada di area setelah Islam. Tanda-tanda hitam, silang merah. Relevan atau tidak? Tidak relevan. Kemudian, dia pergi kepada The History of Bishop Sabeos. The History of Bishop Sabeos. Akhir abad ke-7. Akhir abad ke-7. Relevan atau tidak? Tidak relevan. Karena itu setelah Islam. Kemudian dia pergi kepada A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islamic. Ada di era yang mana? Ada di era setelah Islam. Relevan atau tidak? Tidak relevan. That's it. Bahkan kemarin dia kutip dari Kronika Profetika abad ke-9, sebuah naskah berbahasa Latin, abad ke-9. Jadi tidak satu pun bukti yang diajukan oleh Muhammad Ali yang katanya tak terbantahkan itu hanya lip service, hanya retorika tanpa substansi, tanpa isi. Karena apa? Secara kronologis, penanggalan atau tahun penulisan dari semua literatur itu berasal dari era setelah Islam. Setelah Islam. Jadi apakah relevan? Tidak relevan. Tidak kena sama sekali. Jauh panggang dari api. Lain kata lain yang digaruk. Kemudian kamu ngotot bikin 2 kali presentasi isinya sama. Itu bukan hanya ad nauseam, tapi kamu telah menurunkan dirimu dari level seorang akademisi menjadi level nenek-nenek, level mama-mama. Lagi belanja tempe dan nawar tempe di pasar. Masnya bilang, Pak 500, Mbak, Bu 500, enggak 400, enggak 500, enggak 400. Itu bukan cara terpelajar untuk orang berargumentasi. Jadi semua bukti yang diajukan oleh Muhammad Ali itu relevan atau tidak? Tidak relevan. Artinya Muhammad Ali membuang waktu saudara 2 jam, 1 jam lebih untuk menonton sebuah upaya pembuktian yang gagal pada dirinya sendiri. Pada era-era pertama kan nubuat. Nah kalau nubuat mereka nggak percaya kan? Iya. Ini Bukan kan bukan nubuat. kalau mereka menuntut dokumen atau data sebelum atau pra-Islam, ya siapa yang mau menulis Pak? Orang Nabi Muhammad juga belum lahir begitu ya. Saya bingung kadang-kadang saya Pak. Kadang-kadang saya susah mengikuti cara berpikir orang yang tidak cerdas. Saya susah mengikuti cara berpikir orang yang nalarnya tidak dimanfaatkan. Nalarnya benar-benar dibekukan sehingga sulit untuk mencerna kalimat-kalimat yang sederhana. Ya.